Shalom saudara, salam jumpa kembali bersama dengan saya dalam program Good News Today. Alkitab berkata, menceritakan sebuah kisah di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-56 tentang seorang yang bernama Yairus yang sedang mengalami masalah di mana anaknya sakit dan hampir mati. Lalu dia datang kepada Yesus, kemudian dia mengalami manifestasi kuasa Yesus yang luar biasa, di mana anaknya yang sudah mati itu kemudian bangkit kembali atau hidup kembali. Saudara, ada 3 prinsip yang kita akan pelajari melalui kisah ini. Yang pertama adalah prinsip pentingnya pengenalan akan Tuhan. Mengenal Yesus adalah hal yang mendasar di dalam perjalanan kehidupan kita. Pengenalan kita yang benar tentang Yesus akan membangun keyakinan yang benar, akan membangun iman yang benar. Dan iman yang benar akan menghasilkan cara hidup yang benar. Yairus pada saat dia mengalami tantangan, kesulitan, masalah di mana anaknya mau mati, dia datang dan tersungkur menyembah Yesus. Kenapa saudara Yairus menyembah Yesus, tersungkur di bawah kaki Yesus? Karena dia tahu, dia mengenal siapa Yesus. Yesus bukanlah manusia biasa. Yesus bukanlah orang biasa, tetapi Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah anak Allah, Mesias yang hidup, yang berkuasa. Dia punya keyakinan bahwa ia sanggup menyembuhkan anaknya. Sehingga dia datang tersungkur menyembah Yesus. Yang kedua, kita belajar tentang prinsip percaya saja. Nah, di dalam kisah ini diceritakan bahwa setelah Yesus dalam perjalanannya bersama-sama dengan murid-muridnya itu ternyata mengalami banyak kendala karena banyak orang yang berdesak-desak, sehingga perjalanan menuju ke rumah Yairus itu tidak bisa berjalan dengan lancar. Nah, ternyata di tengah jalan ada keluarga daripada Yairus. Dia menjumpai Yairus di dalam perjalanan itu dan kemudian dia ngomong, anakmu sudah mati. Percuma. Kamu jangan nyusahin guru, kamu jangan nyusahin Tuhan Yesus. Mesti harus repot-repot datang ke rumahmu. Ketika Yesus mendengar berita itu, Alkitab berkata, kemudian Yesus berkata, percaya saja. Kekasih Tuhan, Yesus mengajar kepada kita, percaya saja. Tuhan tertarik dengan iman saudara. Tuhan melihat iman saudara. Iman itulah saudara yang menggerakkan Tuhan untuk menyatakan kuasanya, kasihnya, setianya kepada kita. Yang ketiga, kita belajar tentang prinsip pemulihan. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup mengembalikan
yang tadinya hilang menjadi ada kembali. Di dalam ayat yang ke-55 dan ayat yang ke-56 berkata begini, maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri, lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Jangan patah semangat, jangan putus asa. Mungkin kondisi Anda sudah ada di posisi yang paling bawah. Saudara, saya katakan sekali lagi pernyataan Yesus, percaya saja. Percaya kepada Yesus, saudara akan mengalami hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Datanglah kepada Yesus. Saya akan berdoa buat saudara hari ini. Angkat imanmu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang di dalam pergumulan, masalah. Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Kuasa-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Engkau yang pernah menolong Yairus, Engkau juga sanggup menolong setiap kami yang ada di dalam pergumulan hari ini. Terima kasih Tuhan. Hari ini kekasih-kekasih Tuhan yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang mengalami masalah di dalam problem perekonomian, kesulitan, ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, diberi jalan keluar oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, tetap semangat. Immanuel, Tuhan memberkati.